Hilang lawan Aston Villa, Luke Shaw dan Sofyan Amrabat dikonfirmasi cedera. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan informasi seputar kondisi Luke Shaw dan Sofyan Amrabat. Ia mengonfirmasi kedua pemain ini absen karena mengalami cedera. Manchester United baru-baru ini menjalani laga Boxing Day di Old Trafford. Mereka menyambut Aston Villa di pertandingan pekan ke-18 IPL 2023-2024. Di laga itu, MU berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka menaklukkan sang tamu dengan skor 3-2. Namun di laga itu ada dua pemain kunci MU yang absen. Luke Shaw dan Sofyan Amrabat yang belakangan jadi starter di skuad MU tidak nampak batang hidungnya di Old Trafford. Mantap, Mason Mount segera comeback di tim utama Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka, Mason Mount sudah selangkah lebih dekat untuk kembali memperkuat setan merah. Pemain timnas Inggris itu sudah sebulan lebih absen membela skuad Manchester United. Ia mengalami cedera saat setan merah mengalahkan Luton Town. Cedera yang dialami Mount ini menambah parah daftar cedera setan merah. Ada lebih dari 10 pemain setan merah yang harus menepi akibat cedera. Namun Mount nampaknya tidak lama lagi akan comeback di tim utama MU. Ia dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk memperkuat setan merah sekali lagi. Newcastle optimistis amankan tanda tangan Calvin Phillips. Spekulasi masa depan Calvin Phillips sudah memasuki tahap akhir. Newcastle dilaporkan optimistis akan mengamankan jasa sang gelandang. Phillips memang diketahui akan cabut dari Manchester City di musim dingin nanti. Sang gelandang butuh jam bermain agar bisa tampil di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Phillips sendiri saat ini memiliki banyak peminat. Newcastle menjadi salah satu klub yang berminat pada jasa ex-Leeds United tersebut. Dilansir The Telegraph, The Magpies optimistis bakal memenangkan perburuan Phillips. Mereka dikabarkan akan segera mengamankan jasa sang gelandang. Ngeri, Arsenal mau datangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan akan merekrut nama besar di tahun 2024 nanti. The Gunners berencana membajak Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. De Ligt sendiri sebenarnya belum lama bergabung dengan Bayern Munchen. Ia pindah ke Allianz Arena dari Juventus pada tahun 2022 kemarin. Dalam waktu singkat, sang bek jadi andalan di jantung pertahanan di Rotten. Ia menjadi andalan Thomas Tuchel berkat performanya yang stabil dan apik. The Athletic melaporkan bahwa performa de Ligt ini menarik perhatian Arsenal. Mikel Arteta berminat merekrutnya di tahun 2024 nanti. Baru sembuh, Romeo Lavia cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Gelandang mereka, Romeo Lavia dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Lavia merupakan salah satu rekrutan Chelsea di musim dingin kemarin. Sang gelandang ditebus dengan harga yang mahal dari Southampton. Namun Lavia masih minim kontribusi untuk skuad Chelsea. Ia mengalami cedera sejak awal musim sehingga ia kesulitan tampil di skuad Chelsea. Dini hari tadi, Lavia akhirnya tampil bersama Chelsea. Ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Crystal Palace dan ia dilaporkan mengalami cedera lagi. Dulu menolak, sekarang striker RB Leipzig ini mau pindah ke MU. Ada rumor baru datang dari Benjamin Sesko. Sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti. 2 musim terakhir, Sesko menarik perhatian Manchester United. Erik ten Hag kesengsem dengan performa sang striker yang tampil di RB Salzburg. Di musim panas kemarin, Sesko sempat coba didatangkan MU ke Old Trafford. Namun sang striker menolak dan memutuskan tetap bertahan bersama Leipzig. Laporan terbaru dari 90 Min, Sesko kini berubah pikiran. Ia dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Performa membaik, Bruno Fernandes optimistis Marcus Rashford bakal meledak lagi. Sebuah asa diapungkan oleh Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu optimistis jika Marcus Rashford bakal menunjukkan ketajamannya lagi bersama setan merah. Musim ini Rashford memang lagi jadi sorotan. Sang winger kesulitan untuk mencetak gol maupun assist seperti di musim lalu. Namun baru-baru ini, Rashford tampil dengan ciamik. Ia membantu setan merah menang 3-2 atas Aston Villa, di mana ia membuat 1 assist di laga ini. Fernandes optimistis bahwa ini adalah awal dari kebangkitan Rashford. Marcus benar-benar berbahaya di pertandingan itu, versus Aston Villa, ungkap Fernandes kepada MU TV. Bayern Munchen ajukan tawaran perdana untuk Rafael Varane.
Rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap Rafael Varane nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Biroten dilaporkan akan mengajukan tawaran perdana untuk bek Manchester United tersebut. Menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin, Bayern Munchen sudah mengonfirmasi akan belanja pemain. Thomas Tuchel membutuhkan beberapa pemain baru untuk memperkuat timnya di paruh kedua musim 2023-2024. Salah satu pos yang ingin diperkuat oleh Tuchel adalah lini pertahanan. Ini disebabkan ada beberapa bek tengah Bayern yang mengalami cedera sehingga ia butuh penggantinya dengan segera. Dilansir Bild, Bayern sudah menetapkan siapa bek yang ingin mereka rekrut di musim dingin ini. Mereka ingin membajak Rafael Varane dari Manchester United. Bersinar di Piala Dunia U17 2023, bintang timnas Senegal U17 ini segera jadi milik Chelsea. Klub Premier League, Chelsea akan mendapatkan talenta baru untuk tim mereka. The Blues dilaporkan akan merekrut pemain timnas Senegal U17, Pape Daouda Diong. Diong merupakan salah satu pemain timnas Senegal U17 yang bermain di Piala Dunia U17. Ia menjadi salah satu pemain kunci Senegal sehingga mereka bisa melaju ke babak 16 besar kemarin. Performa apik Diong ini dikabarkan telah diamati oleh tim-tim top Eropa. Chelsea disebut-sebut jadi salah satu tim yang berminat pada jasanya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Diong akan berkarir di Eropa. Ia dikabarkan telah resmi jadi pemain Chelsea. Waduh, satu lagi bek Manchester City alami cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester City. Bek andalan mereka, John Stones dikonfirmasi mengalami cedera. Stones merupakan bek andalan Manchester City. Pep Guardiola selalu mengandalkan sang bek di lini pertahanan mereka, di mana Stones juga beberapa kali posisinya digeser jadi gelandang. Dini hari tadi, Stones dijadikan starter oleh Pep Guardiola melawan Everton. Namun ia hanya bermain selama 43 menit sebelum digantikan oleh Joško Gvardiol. Pep Guardiola memberikan informasi terkait sang bek. Ia mengonfirmasi bahwa Stones mengalami cedera sehingga perlu diganti. Inter Milan bakal seriusi transfer Anthony Martial. Klub Serie A, Inter Milan nampaknya benar-benar serius ingin merekrut Anthony Martial. Nerazzurri dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa sang striker dari Manchester United di Januari 2024 nanti. Beberapa pekan terakhir, Martial memang dilaporkan akan dilepas Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan sudah kehabisan kesabaran karena performa sang striker terus angin-anginan. MU dikabarkan siap menjual Martial di musim dingin nanti. Jadi mereka saat ini menunggu klub mana yang berminat merekrut sang striker. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter Milan menjadi salah satu klub yang berminat pada Martial. Mereka dilaporkan akan menawar sang striker dalam waktu dekat ini. Mumpung jomblo, Newcastle disarankan tampung David De Gea. Legenda Newcastle, Alan Shearer, menyarankan pada The Magpies untuk mendatangkan ex-kiper Manchester United, David De Gea. Newcastle sudah punya Nick Pope. Namun, kiper asli Inggris itu mengalami cedera belum lama ini. Pope pun dilaporkan akan absen lama. Newcastle memang masih punya Martin Dubravka, tapi kabarnya Newcastle kurang yakin sepenuhnya pada Dubravka. Mereka pun disebut akan mencari shotstopper baru pada musim dingin 2024 nanti. Dominasi Arsenal tak berarti di hadapan West Ham. Mikel Arteta, kami kecewa. Mikel Arteta mengakui bahwa ia sangat kecewa setelah Arsenal melewatkan kesempatan untuk memuncaki klasemen Premier League usai mendapati hasil minor melawan West Ham. The Gunners dipaksa bertekuk lutut pada sang lawan dalam laga lanjutan pekan ke-19 Premier League 2023-24. Bermain di Emirates Stadium, Jumat, 29 Desember 2023, dini hari WIB, tim tuan rumah kalah dengan skor 0-2. West Ham langsung memimpin lewat gol Thomas Soucek di menit ke-13. Kemudian tim asuhan David Moyes mengunci kemenangan usai ex-back Arsenal, Konstantinos Mavropanos berhasil memanfaatkan sepak pojok dengan sundulan tajamnya. Dengan kekalahan ini, Arsenal gagal melewati Liverpool dengan selisih 2 poin dan, jika hasil minor kembali menerpa, mereka dapat berada di peringkat 4 saat mereka bertandang ke Fulham di hari Minggu. Hadapi Genoa, tekad Simone Inzaghi, bahwa Inter Milan tetap berambisi dan tatap 2024 dengan kesuksesan. Simone Inzaghi yakin Inter Milan bisa menyongsong tahun 2024 dengan penuh antusiasme, seiring dengan target timnya untuk menyelesaikan musim dengan lebih banyak trofi. Inter akan bertandang ke markas Genoa dalam laga lanjutan pekan ke-18 Serie A 2023-24.
Rencananya, duel sengit kedua tim bakal berlangsung di Stadio Luigi Ferraris, Sabtu, 30 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun ada kekecewaan atas kekalahan dari Manchester City di final Liga Champions 2023, Nerazzurri berhasil meraih gelar Supercoppa Italia dan Coppa Italia di musim tersebut. Tahun 2023 sangat memuaskan. Kami telah memenangkan beberapa trofi dan memainkan final Champions League yang sangat menarik, ujar Inzaghi kepada Inter TV. Arsenal kalah, MU menang, Liverpool yang paling diuntungkan. Liverpool sebenarnya jadi tim yang paling diuntungkan dari hasil-hasil pertandingan Premier League di Boxing Day 2023 kemarin. The Reds bisa menjaga jarak di puncak klasemen sementara. Hasil-hasil pertandingan tengah pekan ini memang cukup mengejutkan. Manchester United yang digadang-gadang kalah justru berhasil menang. Sebaliknya, Arsenal keok mengecewakan saat meladeni West Ham. Persaingan di papan atas Premier League musim ini memang lebih sengit daripada beberapa musim terakhir. Biasanya hanya Manchester City dan Liverpool yang bersaing ketat. Sekarang ada beberapa tim kejutan. Arsenal kembali memanaskan persaingan di papan atas. Lalu ada Aston Villa yang bisa disebut sebagai kuda hitam di Premier League musim ini. Banyak tim top sudah jadi korban. Nah, sebelumnya, Arsenal dan Villa bersaing berebut puncak klasemen. Namun, karena keduanya sama-sama kalah di laga kemarin, justru Liverpool yang paling diuntungkan. Tak ingin kehilangan tempat di MU, Andre Onana tunda perkuat timnas Kamerun di Piala Afrika. Bintang Manchester United, Andre Onana, dikabarkan tengah berusaha untuk menunda pemanggilan dirinya ke timnas Kamerun untuk Piala Afrika 2023 pada bulan depan. Onana sendiri masuk ke dalam daftar skuad final tim asuhan Rigobert Song yang terdiri dari 27 pemain untuk turnamen yang akan dimulai pada 13 Januari di Pantai Gading. Jika ia dan negaranya berhasil mencapai final pada 11 Februari, ia bisa absen hingga 6 pertandingan untuk Man United, termasuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Wigan Athletic. Hampir semua pemain Premier League yang ambil bagian di Piala Afrika, atau bahkan Piala Asia, akan meninggalkan klubnya untuk bergabung dengan negaranya setelah tahun baru.